Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu luas, nikmat yang begitu agung, yang kita tentu tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mensyukuri nikmat tersebut dan betul-betul menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Jalan itu telah ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentu saja para sahabatnya, ridwanullah alaihim ajmain. Kewajiban kita sebagai kaum muslimin mengikuti jalan mereka, karena jalan itu adalah jalan yang selamat, baik di dunia dan di akhirat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita masih membahas tentang kekhilafahannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Maka pada kesempatan kali ini tema yang kita bahas adalah sikap Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menghadapi gerakan kemurtadan. Sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa gerakan ini gerakan kemurtadan. Bukan pemurtadan, tetapi kemurtadan. Karena di Jazirah Arab pada waktu itu tersebar kemurtadan. Dimulai tidak lama, sesaat atau tidak jauh sebelum Rasulullah wafat. Jadi sebelum Rasulullah wafat, kemudian gerakan kemurtadan itu sudah mulai muncul. Tetapi kemudian bisa dikatakan membesar ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu naik sebagai khalifah menggantikan Rasulullah yang meninggal. Maka pada waktu itulah kemudian gerakan kemurtadan ini merajalela di penjuru Arab ya. Dan jelas menjadi kewajiban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai khalifahnya Rasulullah. Sebagai khalifah, sebagai penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama dan juga kemudian dalam urusan hidup manusia ya. Dalam urusan duniawi. Dalam urusan agama jelas hal ini bagian dari urusan agama. Dan kemudian hal ini juga memiliki pengaruh terhadap urusan duniawi. Karena jika kemudian agamanya baik, kita meyakini bahwa duniawinya juga akan baik dengan sendirinya. Jika duniawi kemudian yang baik saja, maka cenderungnya biasanya terkadang kemudian tidak sedikit orang yang lalai ya dengan duniawi. Tapi jika ukhrawinya baik, pasti dunia itu akan ikut ya. Dan itu jelas. Dan Rasulullah SAW juga khawatir jika kemudian kekayaan itu dekat kepada kaum muslimin. Karena kita tahu bisa melenakan. Baik. Kita lanjutkan sekarang tentang sikapnya Khalifah Abu Bakar menghadapi gerakan kemurtadan. Di sini lebih tepatnya gerakan orang-orang yang enggan bayar zakat ya, secara khusus ya. Tetapi secara umum adalah gerakan kemurtadan secara umum ya. Baik. Dan termasuk bentuk dari kemurtadan itu adalah orang yang enggan bayar zakat, sebagaimana sudah kita sampaikan. Baik, kita baca ya. Qala musannif, kana ra'yu Abi Bakar wadhihan min awalil amri wa huwa wujubu qitali mani'iz zakat. Katanya Abu Bakar As-Siddiq, katanya musannif ya, katanya penulis, sejak awal sikapnya Abu Bakar itu jelas, yaitu wajib hukumnya memerangi orang yang enggan bayar zakat. Mereka itu harus diperangi. Alasannya li'annahu fi hukmil murtad fi wujubi qitalihi.
Karena mereka itu dihukumi murtad dan harus diperangi. Kenapa? Jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Kalau mungkin satu orang dimintain untuk taubat. Jadi ini karena jumlahnya banyak ya. Ini karena jumlahnya banyak. Dan makna ini kurang lebih disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan ketika beliau mensyarah kitab Nawaqidul Islam ya, insya Allah ya. Jadi ini karena jumlahnya banyak akhirnya diperangi. Jika jumlahnya sedikit, maka kemudian waliul amri, pemerintah Islam, berkewajiban untuk menuntut seseorang tersebut bertaubat 3 hari. Jika tidak mau bertobat 3 hari, maka orang itu dianggap murtad dan dibunuh. Dan itu memang aturan dalam Islam ya. Taib. Li'annahu fi hukmil murtad fi wujubi qitalihi. Sehingga sikapnya seperti itu ya. Maka itu sikapnya Abu Bakar. Kita lihat dulu sikap yang lain. Kita lihat sekarang sikapnya Umar. Wa kana Umaru yu'aridhu fi qitali mani'iz zakat. Umar kemudian punya pendapat lain. Jadi Umar menghalangi upaya untuk memerangi orang yang enggan bayar zakat. Abu Bakar bersikeras, harus diperangi. Sedangkan Umar mengatakan tidak, jangan diperangi. Sehingga ada perselisihan ya pada awalnya. Begitu juga dikatakan di sini Umar wala yusammihim murtaddin. Umar mengatakan bahwa orang yang enggan bayar zakat tersebut tidak layak disebut sebagai orang murtad, katanya Umar. Katanya Abu Bakar, mereka dianggap murtad. Sehingga kemudian diperangi karena jumlah mereka banyak. Kalau sedikit dimintain tobat ya, sebagaimana kita sampaikan dimintain tobat 3 hari. Wa wajhatu nadrihi. Nah, sekarang kita lihat apa alasannya. Alasannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar kemudian mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Rasulullah telah bersabda bahwa umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Katanya Rasulullah, "Faman qalaha asama minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah." Barang siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, asama minni maluhu, jadi terjaga dariku. Maluhu hartanya, wa nafsuhu dan juga jiwanya, illa bihaqqihi, kecuali kemudian haknya. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada aturan Allah. Orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah kemudian menjalankannya, kemudian mengikuti konsekuensinya, maka kemudian mereka akan terjaga, tidak boleh dibunuh, tidak boleh hartanya diambil, kecuali memang kemudian mereka harus diambil hartanya karena mungkin zakat ya. Karena hisabuhu 'ala Allah, itu termasuk hitungan Allah, hitungan berdasarkan agama Allah. Misalkan hartanya diambil karena memang wajib zakat misalkan. Atau kemudian dia misalkan dibunuh karena misalkan dia membunuh ya. Membunuh misalkan dengan aturan misalkan amdan ya, dengan sengaja misalkan. Maka kurang lebih seperti itu ya. Dan ini alasannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardha. Jadi maksudnya bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hadis ini bahwa yang diperangi itu kalau mereka itu kemudian mengatakan la ilaha illallah. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah sudah tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh, hartanya tidak boleh diambil. Itu alasannya Umar. Sehingga kurang lebih Umar ingin mengatakan bahwa orang yang enggan bayar zakat itu masih mengatakan la ilaha illallah. Mereka masih mengatakan la ilaha illallah. Sehingga itu alasannya Umar ya. Alasannya Umar yang lain, wa annal wad'a asib. Keadaannya pada waktu itu sulit. Salah satu gambaran tentang keadaan tersebut bahwa
di Jazirah Arab semuanya itu kemudian tersebar kemurtadan, merata. Sehingga kemudian sholat Jumat tidak bisa dilakukan pada waktu itu ya, ketika awal Abu Bakar berkuasa. Sholat Jumat itu tidak bisa dilakukan kecuali di 3 tempat. Satu di Mekah, satu di Madinah, satu di Taif. Di 3 tempat tersebut. Lainnya. Sehingga kemudian dalam riwayat di Ibnu Abbas di Sahih Bukhari insyaallah, bahwa tempat pertama yang kemudian diadakan sholat Jumat di luar ketiga kota tersebut adalah di Juwatha. Di Juwatha. Juwatha sekarang masuk wilayah Saudi ya, di pesisir daerah sekitar pesisir timur dari Jazirah Arab ya, berbatasan dengan Teluk Arab kurang lebih daerah-daerah tersebut. Tempatnya Bani Abdul Qais. Maka di tempatnya Bani Abdul Qais itu diadakan Jumat pertama kali selain dari 3 kota, Mekah, Madinah, dan Taif ketika terjadi gerakan kemurtadan di zamannya Abu Bakar. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi, kalau Umar mengatakan bahwa keadaan itu sulit, memang ada alasannya gitu loh, beralasan. Jadi tidak sembarangan Umar mengatakan demikian, itu tidak sembarangan. Baik. Yakadu ya'sifu bidaulatil muslimah, yang hampir saja kemudian menerkam atau menghancurkan, merobohkan negeri Islam. Saking kuatnya. Sampai kemudian sholat Jumat tadi sebagaimana kita sampaikan, dan kemurtadan itu merata ya, banyak sekali. Meluas ya. Alladzi yatatallab ta'khiru kita limani zakat. Karena itu katanya Umar, kondisi yang sulit tersebut, yang umat Islam saja itu kemudian kesulitan, hal itu menuntut ta'khiru kita limani zakat. Menuntut bahwa memerangi orang yang enggan bayar zakat itu harus diundur, katanya Umar. Jadi katanya Umar, upaya untuk memerangi orang yang enggan bayar zakat itu harus ditunda. Jangan sekarang. Kondisi masih belum baik. Barangkali Umar kemudian khawatir dengan keselamatan kaum muslimin. Baik. Kemudian wa'admi istitharatihim alal aqal, tidak membesar-besarkannya kurang lebih. Katanya Umar tidak membesar-besarkannya. Idza kana la budda min qitalihim, jika kemudian harus memerangi mereka. Fi mithli hadhihi dzuruf, dalam kondisi yang seperti ini. Jadi pelan-pelan kurang lebih seperti itu yang diinginkan. Sedikit demi sedikit gitu ya. Sambil menyusun kekuatan, sambil mengira-ngira ya. Kurang lebih itu sikapnya Umar. Walakinna Abu Bakr radhiyallahu taala anhu ra'a fil imtina an daf'iz zakat hadman li ruknin min ahammi arkamiddin. Katanya Abu Bakar, enggak. Mereka harus diperangi. Alasannya karena orang yang enggan bayar zakat tersebut itu telah menghancurkan salah satu rukun Islam, yaitu zakat. Salah satu dari rukun Islam itu telah dihancurkan oleh mereka karena mereka enggan untuk bayar zakat. Baik. Alasan yang lain dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, waqad yajurru tahawuna fihi ila hadmi ghairihi minal arkan. Dan kalau dibiarkan upaya mereka untuk enggan bayar zakat ini itu kemudian akan merembet ke yang lain. Mereka kemudian akan meremehkan dan kemudian akan merembet ke aturan-aturan Islam yang lain. Baik, misalkan sholat, maka kemudian akan menyeret ke yang lain. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, faqala wallahi, demi Allah, la uqatilanna man farraqa baina sholati waz zakat fa inna zakata haqqul mal. Wallahi lau mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum alaihi. Baik. Katanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, demi Allah, sungguh aku akan memerangi mereka. Aku benar-benar akan memerangi. Siapa yang diperangi? Man farraqa baina sholati wa zakat. Yang membedakan antara sholat dengan zakat. Mau mengerjakan sholat tapi nggak mau bayar zakat. Abu Bakar akan memerangi.
Siapa yang benar antara Abu Bakar dan Umar? Kita lihat nanti. Fa inna zakata haqqul mal. Katanya Abu Bakar, zakat itu haqqul mal, kewajiban terhadap harta. Sebagaimana sholat itu kewajiban terhadap badan. Puasa kewajiban terhadap badan. Haji kewajiban terhadap badan dan juga terhadap harta. Karena orang yang berpuasa, orang yang berhaji pasti membutuhkan harta. Abu Bakar melanjutkan, wallahi lau mana'uni iqalan, demi Allah, kalau mereka enggan iqalan untuk membayarkan kepadaku iqal itu talinya onta. Iqal itu kemudian talinya onta. Iqal. Dalam riwayat lain disebutkan dengan inak. Apa itu inak? Inak itu adalah kambing Jawa yang betina. Sekali lagi, inak itu kambing Jawa yang betina. Taib kambing Jawa ya, kambing Jawa yang betina. Sebagian ulama menyebutkan bahwa kenapa yang disebut itu tali kekang. Sebagian dari mereka menyebutkan yang disebutkan oleh Abu Bakar itu tali kekang karena dianggap hal itu sesuatu hal yang remeh, murah sekali. Tetapi ketika namanya semurah apapun, ketika menjadi kewajiban, maka tetap harus wajib disampaikan. Karena kewajiban ya kewajiban, tidak peduli kecil atau besar, namanya kewajiban ya kewajiban. Ketundukan, ketundukan. Kebalikannya juga, namanya baik ya baik. Kalau kebalikannya yang jelek ya jelek, kesyirikan kesyirikan. Sehingga itu yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardha. Kita lihat selanjutnya. Falam yalbath Umaru aniktana'a biwijhati nadri Abi Bakrin. Tidak lama kemudian Umar menerima pendapatnya Abu Bakar. Wa arafa anna at-tariq alladhi irtadahu Abu Bakrin huwa at-tariq al-haq wal khair. Dan dia kemudian tahu bahwa jalan yang ditempuh oleh Abu Bakar, jalan yang diambil oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu adalah jalan yang hak dan jalan yang baik, jalan yang benar. Dan memang demikian adanya. Bahwasanya sikapnya Abu Bakar itu benar. Baik. Sikapnya Abu Bakar itu benar dan sikapnya Umar ya kurang tepat. Ijtihadnya Umar kemudian kurang tepat. Baik. Kemudian wa anal murtadda an daf'iz zakat, bahwasanya orang yang murtad, kurang lebih ya pendapatnya ini katanya penulis. Menurut pendapat Umar, bahwasanya orang murtad an daf'iz zakat, orang murtad yang enggan bayar zakat, illam yu'khad ala yadayhi sawfa yartaddu ba'da qalil an iqamatis shalah. Orang yang murtad dan enggan bayar zakat, jika tidak diambil dari tangannya untuk kemudian dipaksa bayar zakat, maka kemudian dia akan murtad setelahnya dari mendirikan sholat. Pertamanya zakat, enggan. Lama-lama kemudian enggannya lari ke sholat. Maka ini berbahaya. Tsumma yartaddu anid dini kulli, lalu kemudian akan murtad dari agama secara keseluruhan. Wa hadza khazmun min Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu thiqqatan bi nasrillahi bal huwa muntahal hazm. Katanya penulis bahwasanya hal ini adalah ketegasan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardha. Thiqqatan bi nasrillah, yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Membela agama Allah. Bal huwa muntahal hazm, bal ini dan bahkan hal ini adalah puncak dari ketegasan. Sehingga ketika terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini, kita lihat di sini Abu Bakar unggul. Apa ibrah yang bisa kita ambil? Salah satunya bahwa yang pertama ya, Abu Bakar itu lebih faqih daripada Umar. Abu Bakar itu lebih faqih daripada Umar. Dan kita tahu bahwa Abu Bakar kemudian memang ilmunya lebih tinggi daripada ilmunya Umar. Dan juga dari ilmunya para sahabat yang lain. Bukti yang lain bahwasanya ilmunya Abu Bakar itu lebih tinggi, sebagaimana kisah sebelumnya. Ketika kita menceritakan tentang kebingungan kaum muslimin di mana mereka harus menguburkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang tampil menyampaikan? Abu Bakar. Baik, dua ya. Yang ketiga,
Salah satu bukti kefakihannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa arda, ketika kisah kaum muslimin ketika itu mereka terkejut dengan kematiannya Rasulullah. Mereka tidak percaya dengan kematiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umar kemudian juga masih belum percaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Sampai kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bangkit, tampil berdiri di depan mimbarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato dan membacakan ayat innaka mayyitun wa innakum mayyitun. Sehingga dari situ menunjukkan bahwa Abu Bakar itu seorang yang faqih. Walaupun kemudian Umar ya memang di belakangnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Namun di sisi lain Abu Bakar itu lebih faqih dari Umar. Lebih paham agama daripada Umar. Tetapi yang juga perlu kita sampaikan bahwa menurut para ulama fikih bahwa fatwa-fatwanya Abu Bakar itu lebih sedikit dibanding Umar. Karena itu, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwa kalau diurutkan dari sahabat yang banyak memberikan fatwa ketika dibandingkan antara Umar dengan Abu Bakar, maka Umar lebih banyak. Kok bisa? Padahal Abu Bakar itu lebih berilmu. Katanya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Fadlul Ilmu Salaf ala Ilmil Khalaf, beliau menyebutkan bahwa bukan jaminan orang yang lebih banyak bicara otomatis lebih banyak ilmunya. Sekali lagi, bukan jaminan orang yang lebih banyak bicara lebih banyak ilmunya. Sebagaimana kemudian sahabat ridwanullah alaihim ajmain, perkataan mereka tentang agama, fatwa mereka lebih sedikit dibanding tabi'in. Apakah ada orang berani mengatakan bahwasanya sahabat itu kurang ilmunya dibanding tabi'in? Tentu saja tidak. Tabi'in dibanding atba'ut tabi'in, fatwanya atba'ut tabi'in lebih banyak dibanding fatwanya tabi'in. Apakah ada orang berani mengatakan bahwasanya atba'ut tabi'in ilmunya lebih tinggi daripada tabi'in? Tentu saja tidak. Karena itu, fatwa yang lebih banyak, tulisan yang lebih banyak, kemudian perkataan yang lebih banyak bukanlah suatu jaminan akan kedalaman ilmu dari seseorang. Karena kedalaman ilmu itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ukurannya bukan hal-hal yang seperti itu. Faedah lain yang bisa kita sampaikan di sini, Ibnu Taimiyah rahimahullah di Majmu' Fatawa, saya lupa halaman berapa. Ibnu Taimiyah rahimahullah di Majmu' Fatawa pernah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwa Abu Bakar ketika berkuasa menjabat sebagai khalifah, Allah berikan taufik untuk menjadi orang yang tegas. Padahal sebelumnya, sebelum menjabat sebagai khalifah, Abu Bakar itu kemudian dianggap sebagai orang yang sangat lembut sekali. Dalam berbagai istilahnya para ulama itu dikatakan la yamliku ainahu. Jadi air matanya itu mudah berlinang. Sampai kemudian kita tahu bahwa Aisyah radhiyallahu taala anhu sempat melarang, sempat kemudian tidak setuju ya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyuruh Abu Bakar menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam. Bahkan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengurangi perintahnya kepada Aisyah itu 3 kali. Dan salah satu alasan dari Aisyah menyebutkan bahwa Abu Bakar itu orang yang mudah menangis ya. Sehingga sebelum jadi khalifah, Abu Bakar itu kemudian terkenal sebagai orang yang sangat lembut. Sehingga kemudian seakan-akan kemudian kurang sesuai untuk menjabat sebagai seorang pemimpin tertinggi dari kaum muslimin. Tetapi katanya Ibnu Taimiyah rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada Abu Bakar, sehingga Abu Bakar yang sebelumnya itu terkenal lembut, menjadi tegas sekali. Dan sikapnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menghadapi gerakan kemurtadan ini bukti sahih, bukti nyata dalam hal tersebut. Karena itu Aisyah sendiri radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan
disebutkan oleh Imam Ahmad ya dalam Fadhailus Sahabat, disebutkan bahwa Abu Bakar itu dalam menghadapi gerakan kemurtadan itu seperti gunung yang pasaknya itu sangat kuat. Kenapa? Karena saking tegasnya. Karena saking tegasnya. Baik. Salah satu bukti ketegasannya itu kemudian sebagaimana yang mungkin sudah kita sampaikan ketika kita mengisahkan ekspedisinya Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma. Ketika itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ngotot bersikeras bahwa pasukannya Zaid bin Harithah harus berangkat apapun yang terjadi. Mengapa Abu Bakar ngotot? Karena itu keinginannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Bakar sebagai sahabatnya Rasulullah, sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan wasiatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apapun konsekuensinya. Sampai dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Abu Bakar mengatakan, kalaupun kemudian anjingnya orang kafir sampai masuk ke Madinah, maka pasukannya Zaid bin Harithah tetap akan aku kirimkan. Kurang lebih demikian tentang ketegasannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardha. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Abu Bakar sehingga Abu Bakar yang sebelumnya lembut kemudian menjadi orang yang kemudian dalam kebijakannya itu nampak sebagai orang yang tegas. Dan tidak lain dan tidak bukan hal itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan setelahnya. Wa qad qassama Abu Bakrin al-jaisha ila ahadi asyara liwa'an li ahadi asyara amiran wa minhum Khalid bin Walid wa Ikrimah bin Abi Jahlin wa Amr bin As ila ghairi haula'i radhiyallahu anhum minal qadat. Nah, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menyikapi gerakan kemurtadan ini. Salah satu yang dilakukannya adalah menyiapkan pasukan untuk memerangi mereka. Nah, Abu Bakar kemudian membagi pasukan kaum muslimin menjadi 11 bendera, 11 pasukan. Dalam riwayat lain 12, karena Abu Bakar berangkat sendiri. Saya lupa tempatnya di mana. Tapi Abu Bakar itu juga berangkat sendiri. Abu Bakar memimpin pasukan sendiri. Menunjukkan kesungguhannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardha. Baik. Li akhadi asyara amiran menjadi 11 panglima. Menjadi 11 panglima ya. Baik. Wa minhum Khalid bin Walid, di antara mereka yang dikirim adalah Khalid bin Walid al-Makhzumi. Baik. Wa Ikrimah bin Abi Jahal al-Makhzumi. Wa Amr bin As as-Sahmi. Ila ghairi haula radhiyallahu anhu minal qada. Baik, dan juga para panglima yang lain. Di antara mereka yang dikirim adalah Khalid bin Walid, masyhur ya. Ikrimah bin Abi Jahal adalah anaknya Abu Jahal ya. Ikrimah dan Abu Jahal itu kalau nggak salah masih sepupuan kalau nggak salah ya. Karena sama-sama dari Bani Makhzum dan insya Allah sepupuan. Amr bin As dari Bani Saham. Dan juga para panglima yang lain. Baik. Dari sini ada ibrah yang bisa kita ambil barangkali. Salah satu ibrah yang terpenting yang bisa kita ambil bahwa ketiga orang tersebut dulu ketika mereka belum masuk Islam, termasuk dari tokoh-tokoh penting yang membela kemusyrikan. Tetapi ketika kemudian mereka masuk Islam, mereka kemudian diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa mereka kemudian menjadi pembela-pembela Islam yang sangat luar biasa. Satu. Yang kedua, faedah yang lain yang bisa kita ambil bahwa ternyata orang tua dari 3 orang tadi itu termasuk dari mustahziin, termasuk dari orang yang suka mengolok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa bapaknya Khalid bin Walid? Walid bin Mughirah al-Makhzumi, dan masyhur permusuhannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ikrimah bin Abi Jahal, siapa bapaknya? Abu Jahal. Siapa yang kemudian tidak kenal dengan Abu Jahal? Baik. Selanjutnya Amr bin As. Siapa orang tuanya Amr bin As? As bin Wa'il as-Sahmi. Pemuka orang kafir. Sehingga kemudian bapaknya, tiga-tiganya pemuka orang kafir. Dan ketiga-ketiganya mati dalam kekafiran. Sedangkan ketiga anaknya kemudian menjadi pembela Islam. Khalid bin Walid mati bukan di medan peperangan. Walaupun sebagian sejarawan menyebutkan bahwa riwayat yang menyebutkan bahwa Khalid itu mati di ranjangnya itu dhaif. Tapi memang insya Allah yang masyhur memang Khalid tidak meninggal di medan peperangan. Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu taala anhu
menurut pendapat yang masyhur, Allahu taala alam, bahwa Ikrimah bin Abi Jahal itu dikatakan meninggal ketika terjadi perang Yarmuk ya, meninggalnya dalam peperangan. Kemudian Amr bin As radhiyallahu taala anhu meninggalnya bukan di medan peperangan, meninggalnya nanti zamannya Muawiyah, kekuasaannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena itu terkadang ada orang tuanya itu tidak baik tetapi anaknya baik. Contohnya seperti di sini. Jadi ketiga orang tua mereka orang kafir, bahkan pemuka kekafiran, pemuka kemusyrikan. Dan anak-anak mereka bisa dikatakan sebagai tokoh-tokoh Islam, para panglima kaum muslimin. Bisa dikatakan demikian. Kebalikannya nanti, ada juga yang orang tuanya itu baik, tetapi kemudian anaknya nggak baik ya. Dan ada seperti itu, tentu saja ada. Karena itu barangkali tidak benar 100% ya. Kalau ada orang kemudian membuat peribahasa, katanya orang Indonesia ya, peribahasa Melayu barangkali, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya secara umum benar, karena orang tua itu bisa memberikan petunjuk, bisa memberikan hidayah irsyad ya, bukan hidayah taufik. Kemudian mengupayakan pendidikan yang baik buat anaknya. Tetapi ya tidak mesti, terkadang kemudian anaknya bisa jadi menyimpang terkadang. Dan ada memang kasus-kasus seperti itu, saya lupa ya, tetap ada kasus-kasus yang seperti itu. Ada. Contohnya yang paling mudah mungkin anaknya Nabi Nuh ya. Anaknya Nabi Nuh. Dan juga mungkin keluarganya, keluarganya Nabi Lut misalkan. Anaknya Nabi Nuh jelas ya, anaknya Nabi Nuh kemudian diupayakan untuk masuk Islam, untuk naik ke kapal, ternyata dia tidak mau ya. Karena itu tidak mutlak kemudian peribahasa itu bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Karena mungkin awalnya jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Tapi mungkin barangkali ada orang lain yang memungut pagi-pagi. Akhirnya kemudian dibawa pergi. Akhirnya dipengaruhi oleh orang yang membawa tadi. Na'udzubillah. Baik. Kita lanjutkan setelahnya. Kitab Abi Bakrin ilal murtaddin. Suratnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kepada orang-orang yang murtad. Musannif menyebutkan asdaru Abu Bakrin kitaban aman wajjahu ilal murtaddin fi anha'il jazirah. Abu Bakar itu mengeluarkan surat resmi, surat terbuka yang ditujukan kepada semua orang murtad di jazirah Arab. Wa ba'atha bihadzal kitab rusulan, dan kemudian yang membawa surat ini itu nanti ada utusan-utusan khusus. Yataqaddamunal juyush liyaqra'uhu 'alan nasi hatta yaftaha lahum babar ruju'i ilal haqqi wa yutiha lahumul fursatal munasibata liyatadabbaru amrahum. Nah, utusan yang membawa surat tersebut itu nanti ketika mereka ikut dalam pasukan kaum muslimin yang hendak memerangi gerakan kemurtadan, mereka itu nanti akan maju di depannya para pasukan. Utusannya Abu Bakar itu kemudian membacakan surat tersebut kepada orang-orang yang murtad ya. Sehingga kemudian terbuka bagi mereka pintu untuk kembali. Ada kesempatan untuk kembali. Dan kemudian ada kesempatan yang sesuai. Liyatadabbaru amrohum, untuk kemudian mereka itu melihat keadaan mereka. Agar mereka itu kemudian bisa introspeksi. Sudah benar atau tidak. Keliru atau tidak. Baik. Wa hatta yubri azimmatuhu amamallahi qabla an taqa'al harbu wa taraqad dima. Begitu juga kemudian sampai lepas bebannya, tanggungannya, kewajibannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Menegakkan hujjah bahwa sudah disampaikan, sudah diajak. Betul-betul kemudian mereka itu benar-benar diajak dan mereka itu kemudian sudah mendengar, sudah tahu bahwasanya mereka itu sudah diajak untuk bertaubat. Sebelum terjadi perang dan sebelum kemudian darah tertumpah.
Wa qad jaa fi hadzal kitab, di antara isi surat tersebut di antaranya adalah wa qad balaghani ruju'u man raja'a minkum an dinihi jahalatan bi amrillahi wa ijabatan lisyaiton. Katanya Abu Bakar, telah sampai kabar kepadaku kembalinya orang yang kembali dari kalian dari agamanya. Maksudnya, aku mendengar orang yang murtad dari kalian kembali kepada agama sebelum Islam. Mengapa? Karena mereka jahil dengan perintah Allah dan mengikuti ajakannya setan. Abu Bakar menyebutkan, wa qad qala Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah menyebutkan dalam firman-Nya, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u khizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Abu Bakar mengutip firman Allah dalam surat Fatir ayat 6, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh setan itu bagi kalian adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwwa, maka benar-benar jadikan setan itu sebagai musuh. Jangan dijadikan sebagai teman. Ketika mereka kufur kepada Allah, ketika mereka murtad dari Islam, maka mereka berarti menjadikan setan itu sebagai teman. Karena mereka mengikuti ajakan setan. Innama yad'u khizbahu, sesungguhnya setan itu mengajak kelompoknya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Sehingga jangan sampai mau ya. Baik. Kemudian Abu Bakar juga mengatakan, wa inni qad ba'atha ilaikum fulanan fi jaisin minal muhajirin wal ansar wattabi'ina lahum bi ihsan. Dan sungguh aku telah mengutus kepada kalian fulan fi jaisin, dalam satu tentara. Maksudnya fulan sebagai panglima dalam tentara, di mana tentara tersebut terhadap orang muhajirin dan ansar dan juga para tabi'in. Wa amartuhu alla yuqatila ahadan wala yaqtulahu hatta yad'uhu ila da'iyatillah. Dan aku telah memerintahkan kepada panglima tersebut untuk tidak memerangi seseorang pun dan untuk tidak membunuhnya sampai mengajak orang yang murtad tersebut kepada seruan Allah, mengajaknya kepada agama Allah, diajak lagi, diserukan lagi, disadarkan kembali. Barangkali Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik sehingga kemudian orang tersebut sadar dari kesalahannya. Katanya Abu Bakar, faman istajaba lahu wa aqarra wa kaffa wa amila sholihan qubila minhu wa a'anahu alaihi. Katanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang menerima, barang siapa yang menyambut, kemudian barang siapa yang menetapkan, menerima ya, wa kaffa, lalu menahan diri, tidak lagi ikut-ikut dengan gerakan kemurtadan tersebut ya. Wa amila sholihan, dan kemudian berbuat baik ya, kemudian mengucapkan syahadat, kemudian dia mengikrarkan syahadat insyaallah, wa kaffa, begitu juga menahan diri, lalu kemudian wa amila sholihan, beramal soleh sebagai bukti akan taubat dia. Bismillah. Jika syarat ini terpenuhi, menyambut, berikrar dengan syahadat insyaallah, menahan diri, lalu kemudian beramal soleh, qubila minhu, maka dia diterima, taubatnya diterima. Wa a'anahu alaihi, dan dia harus ditolong, harus dibantu. Kebalikannya, waman aba, barang siapa yang enggan, kebalikannya katanya Abu Bakar, waman aba, barang siapa yang enggan, amartu ayyuqatilahu ala dzalik. Aku perintahkan untuk membunuhnya untuk memeranginya karena hal tersebut, karena kemurtatan tersebut. Tsumma la yabqa ala ahadin minhum qudira alaihi. Baik. Sehingga kemudian tidak tersisa seorang pun yang dari mereka. Sehingga kemudian tidak tersisa seorang pun dari mereka. Wa ayyukhriqahum binnar wa yaqtulahum kulla qatlatin. Dan untuk membakar mereka dengan api, dan kemudian untuk benar-benar membunuh mereka. Kalau membakar dengan api, Wallahu ta'ala alam, barangkali mungkin perlu diluruskan ya. Karena sebatas yang kita tahu bahwa tidak boleh kemudian menyiksa
atau membunuh manusia dengan dibakar ya. Taib. Karena kalau dibunuh ya dibunuh ya dalam peperangan ya. Atau mungkin kalau misalkan dibunuh dengan cara yang lain, misalkan dengan cara yang syar'i, misalkan kalau zina dengan muhson lalu kemudian dilemparkan, dirajam ya. Atau kalau kemudian dia liwat, mungkin kalau dalam pendapatnya para ulama ada yang mengatakan sampai dilempar dari ini ya, dari bangunan yang tinggi. Sehingga orang yang melakukan homoseks liwat ya, itu kemudian al-fa'il wal maqtul atau al-fa'il wal maf'ul juga sama. Jadi yang melakukan dan yang menjadi objek itu sama, insyaallah demikian. Wa yasbiyan nisa. Perintahnya Abu Bakar juga kemudian wanita itu harus ditawan. Wa dzarari, dzarari berarti keturunan, anak-anak. Wala yaqbal min ahadin ilal Islam, dan tidak boleh menerima, tidak ada yang bisa diterima kecuali Islam. Tidak ada yang diterima kecuali Islam. Kalau kemudian dia berislam lagi, diterima. Kalau tidak, ya sudah. Faman ittaba'ahu fahuwa khairun lahu. Barang siapa yang mengikuti Islam, maka itu lebih baik. Wa man tarakahu falyu'jizallah. Barang siapa yang meninggalkan agama Islam, maka sekali-kali mereka tidak akan mampu merendahkan atau melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah tidak butuh kepada mereka. Mereka yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, musannif menyebutkan sedikit lagi ya. Wa qad taqaddamatir rusul bihadzal kitab amamal juyush. Jadi utusannya Abu Bakar yang membawa surat tadi membacakan surat ini di depan pasukan. Falamma wasalatil juyus nafadat kullama jaa bihi fi khazbin wa diqqatin. Ketika pasukan itu sudah sampai, maka mereka melaksanakan semua tugas yang diamanahkan kepada mereka dengan penuh ketegasan dan dengan penuh ketelitian. Jadi mereka teliti, tidak sembarangan. Di antara buktinya, fakanu la yuqatiluna illa man aba. Mereka tidak akan memerangi kecuali orang yang enggan. Yang enggan untuk kembali kepada Islam, yang masih ngotot dengan kemusyrikannya, yang masih ngotot dengan kemurtatannya, mereka baru diperangi. Baik. Illa man aba ayyadkhula fil Islam, ya. Yang diperangi itu orang yang enggan kembali kepada Islam. Wa kanu yabda'una bid'awatihim ila ruju' ila dinil haq. Sehingga mereka memulai dakwah mereka dengan kembali kepada agama yang hak. Karena itu Islam itu tidak beranjak kepada perang kecuali memang kemudian jalan itu harus diambil. Jadi perang, jihad di sini itu adalah salah satu dari upaya dakwah. Hanya salah satu upaya dakwah saja. Bukan dia yang pertama. Yang pertama diajak kepada Islam dulu. Jika tidak mau baru kemudian diperangi. Itu pun kemudian tidak sembarangan. Karena itu jihad itu ada aturannya. Jihad itu tidak sembarangan ya. Jihad itu kemudian ada aturannya. Adapun ngebom dan lain sebagainya, itu tidak benar ya. Jadi tidak benar. Itu bukan bagian dari Islam sama sekali gitu ya. Dan hal itu menyimpang jauh, tidak benar sama sekali, bukan bagian dari Islam, dan Islam berlepas diri dari hal tersebut. Tetapi yang jahat juga adalah orang-orang yang memanfaatkan hal-hal tersebut untuk menjatuhkan Islam. Maka mereka, orang-orang tersebut, orang-orang yang menjelek-jelekan Islam dengan alasan terorisme, maka sungguh mereka orang-orang yang rugi. Dan mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kita lanjutkan. Faman ajabahum ila dzalika tarakuhu. Barang siapa yang kemudian menerima Islam, tarakuhu, maka mereka akan meninggalkan orang tersebut. Dia menerima Islam, kembali kepada Islam, dibiarkan. Wa farihu bihi, bahkan sangat gembira dengan hal tersebut. Jadi umat Islam ketika memerangi bukan karena hawa nafsu, tapi karena agama. Karena perintah agama, bukan karena hawa nafsu.
Taib. Jadi perang mereka itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang berjihad di jalan Allah harus benar niatnya. Harus tahu, harus paham betul ya. Karena itu kemudian jangan sampai orang yang kemudian menganggap dirinya berjihad tapi nggak tahu ilmunya, keliru. Keliru. Kita tahu orang kemudian kita melakukan apa saja dalam agama itu ada ilmunya. Taib. Selanjutnya, waman imtana wa aba, barang siapa yang enggan, tidak mau, illa ayatama ada fil kufri, lalu kemudian ngotot terus-menerus dalam kekufuran wadzalal qataluhu. Maka kemudian mereka akan diperangi. Intinya yang diperangi adalah yang tetap ngotot saja. Adapun yang kembali kepada Islam dibiarkan. Bahkan gembira dengan hal tersebut kaum muslimin. Taib. Selanjutnya, wa kana min natijati dzalik, karena itu hasilnya adalah waqa'at istidamat hailah. Terjadi benturan yang banyak. Terjadi pertempuran yang sengit di antara tentara kaum muslimin wa baina haula'il mutamarridin minal mutanabbi'in wal murtaddin. Antara pasukan Islam melawan orang-orang yang ngotot, melawan orang-orang yang ngeyel, melawan orang-orang yang membangkang dari nabi palsu dan juga orang-orang yang murtad. Kenapa disebut mereka itu orang yang membangkang, orang yang ngeyel? Karena sudah dikasih tahu, sudah diberikan penjelasan, tetapi kemudian masih ngotot dengan kekufurannya. Wa badal muslimuna fi hadhil hurub kulla quwwatihim. Kaum muslimin mengerahkan semua kekuatannya. Wa tajalla imanuhum fi arwa'i suwarihi wa asma madhahirihi. Dan kemudian nampak keimanan mereka dalam bentuk yang paling memukau. Dan dalam bentuk yang paling tinggi, yaitu dengan jihad fisabilillah. Wa istata'u fin nihayati wa qabla mururi amin ayaqta'u dabiratil kal fitnah. Dan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya mereka mampu untuk kemudian memutus ujung dari fitnah tersebut, memutus pangkal bahkan ya mungkin. Memutus pangkal dari fitnah tersebut kurang dari 1 tahun sejak kemunculannya. Jadi dalam waktu yang kurang dari 1 tahun, kaum muslimin berhasil menyelesaikan masalah tersebut. Berhasil mengalahkan gerakan kemurtadan. Wa yu'idul murtadin ila dinihim. Dan mengembalikan orang-orang murtad ke dalam agamanya. Alladzi ballaghahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan agama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala haqiqatin naqiyah as-safiyah, berdasarkan dengan keadaannya yang sebenarnya, yang bersih dan jernih. Wa bidzalika adat lil islami quwwatuhu wa izdiharuhu fi anha'il jazirah. Sehingga ketika gerakan kemurtadan itu berhasil diselesaikan, maka kemudian Islam itu kembali kuat. Islam itu kemudian kembali berjaya di Jazirah Arabiyah. Dan ini sungguh suatu nikmat yang sangat besar. Wa alat kalimatut tauhid fiha, sehingga kalimatut tauhid itu kemudian tinggi. Kalimatut tauhid kemudian tinggi. Min jadid, meninggi kembali ya, menjadi kuat kembali. Wa kana dzalika bi fadlillah, tsumma bi fadli Abi Bakar As-Siddiq. Al-mu'min al-hazim alladhi samada sumudal jibal ar-rawasi fi sabilillahi azza wa jalla fa nasarallahu bihid-din. Katanya musannif, dan kesuksesan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah karunia dari Allah. Kemudian juga upaya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Di mana Abu Bakar As-Siddiq itu adalah seorang mukmin yang tegas. Yang kemudian Abu Bakar itu tegasnya itu kemudian kokoh. Seperti kokohnya gunung-gunung yang kemudian memiliki pasak-pasak yang kuat. Sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa Abu Bakar disifati oleh putrinya sendiri, Aisyah radhiyallahu taala anhuma, dalam usahanya menghadapi gerakan kemurtadan itu diumpamakan seperti gunung. Dan hal itu tidak berlebihan insyaallah. Baik. Sehingga kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah tersebut. Fa nasarallahu bihiddin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memenangkan agamanya dengan perantaraan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga bisa dikatakan bahwa Abu Bakar itu adalah pembela Islam. Bisa dikatakan Abu Bakar itu pembela Islam.
Bahkan kemudian ada orang kafir, saya lupa namanya siapa, orang orientalis, yang mengatakan bahwa Abu Bakar itu the savior of Islam, pembela atau penyelamatnya Islam ya. Jadi dia mengakui hal tersebut. Dia mengakui hal tersebut. Baik. Kemudian waqad bada'at khurubur riddah sanah 11. Perang melawan kemurtadan itu dimulai tahun 11 Hijriah. Wa intahat fi sanati tsaniyati asyrah minal hijratin nabawiyyah asy-syarifah, dan berakhir perang tersebut pada tahun 12 Hijriah. Sehingga perang itu dimulai tahun 11 dan berakhir tahun 12. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, kita akhiri. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mau bertanya, apakah betul Nabi Muhammad SAW mempunyai 99 nama seperti Ahmad, Siddiq, Al-Amin? Jika tidak demikian, maka siapakah yang mengatakan pemikiran tersebut dan menyebarkan pemikiran tersebut? Dalam hadis yang sahih ada beberapa nama. Misalkan Ahmad, ada dalilnya ya. Al-Amin itu julukan dari orang Arab. Kalau dalam hadis, Rasulullah menamai dirinya sendiri dengan beberapa nama. Dalam Al-Quran kita tahu ada Ahmad ya, jelas. Rasulullah kemudian kalau tidak salah juga menyebutkan Ahmad. Semoga saya tidak keliru. Kemudian Rasulullah juga menyebut dalam hadis Al-Makhi, orang yang menghapus kekafiran. Al-Hashir, orang yang mengumpulkan nanti manusia pada hari mengumpulkan ya. Al-Hashir. Dan ada beberapa nama lagi yang lain. Saya belum tahu kalau kemudian sampai ada yang mengatakan 99 nama. Kalaupun kemudian sampai 99 nama, bisa dipastikan hal tersebut tidak ma'thur ya. Dan alangkah baiknya kita mencukupkan diri dengan yang ma'thur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya belum tahu yang menyebarkan pemikiran tersebut. Taib, wallahu taala alam bisawab. Apa ada pertanyaan yang lain? Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, mohon dijelaskan mengenai apakah benar bahwa Ali bin Abi Thalib dan Utsman radhiyallahu taala anhuma mereka dibunuh oleh beberapa kaum muslimin. Apakah memungkinkan untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi secara singkat di kalangan para sahabat pada masa itu? Dan kitab apakah yang menjadi rujukan tentang masalah di atas? Baik. Kita sampaikan secara singkat saja ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, dan dia orang Khawarij. Taib. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dibunuh oleh orang Khawarij juga. Nanti ada beberapa nama yang disebutkan oleh sebagian sejarawan. Ada sekitar 2 atau 3 orang yang disebutkan oleh sebagian sejarawan. Apakah memungkinkan untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi secara singkat di kalangan para sahabat pada masa itu? Singkatnya Utsman dibunuh oleh pemberontak. Pertanyaannya secara singkat, kenapa mereka memberontak? Karena mereka berhasil dipanas-panasin untuk memberontak. Siapa yang kemudian banyak mempengaruhi pemikiran mereka? Salah satunya adalah Abdullah bin Saba. Imam Tabari rahimahullah dalam Tarikh Al-Umam wal Muluk, beliau mengutip perkataannya Abdullah bin Saba. Bahwasanya Abdullah bin Saba menyeru untuk mengajak dalam tanda petik amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkarnya itu ala-ala Abdullah bin Saba, bukan berdasarkan Islam. Apa yang mereka lakukan, yang dikatakan oleh Abdullah bin Saba, dengan mencela pemimpinnya. Sehingga kemudian banyak orang yang cenderung dan mau mengikuti gerakan tersebut ya. Sehingga pada waktu itu ada sebagian orang, kelompok-kelompok orang yang kemudian terpengaruh dengan pemikiran dari Abdullah bin Saba dan pemikiran lain yang menyimpang, yang mereka kemudian tidak puas dengan kepemimpinannya Utsman.
Mereka kemudian terutama banyak bermunculan terutama di 3 tempat. Di Mesir, di Basrah, dan juga kemudian di Kufah. Jadi inti permasalahannya adalah mereka itu pemikirannya rusak. Fikrahnya rusak. Bahasa sekarang, ideologinya rusak. Tidak sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Terpengaruh dari pemikirannya Abdullah bin Sabah atau mungkin yang lain juga. Sehingga kemudian mereka sampai berani menentang Utsman, bahkan kemudian mereka sampai berani membunuh Utsman. Dan kita bisa mengatakan bahwasanya mereka orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Tidak tahu caranya bersyukur. Karena mereka menginginkan pemimpin yang lebih mulia, lebih baik daripada Utsman. Kita katakan, pada masa itu, apakah ada orang yang lebih mulia daripada Utsman? Tidak ada. Setelahnya lagi nanti, mereka membunuh Ali bin Abi Thalib. Kita tanya sekali lagi, pada masa Ali tersebut, apakah ada orang yang lebih mulia daripada Ali? Kita katakan tidak. Dan kita tahu bahwa, katanya Ibnu Taimiyah rahimahullah, kelompok yang menyempal pertama kali dari Islam, itu adalah Khawarij. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi rampasan perang di Ji'ronah, setelah selesai perang Hawazin ya, setelah selesai perang di Hawazin dari Taif kemudian ke Ji'ronah, baru bagi di sana. Rasulullah di sana 12 hari dibagi, ada yang nggak terima ya. Yang kemudian orangnya adalah Dzul Khuwaisiro At-Tamimi, yang memprotes pembagian tersebut dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah i'dil. Wahai Rasulullah, berlaku adillah. Jadi mereka pemukanya awal-awal dari orang Khawarij ini, mereka itu bahkan menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak adil. Karena itu kita malah berpikir, lah mereka itu mau minta pemimpin kayak siapa? Kalau Rasulullah yang tidak ada manusia lebih baik daripada Rasulullah di muka bumi ini, dari awal manusia sampai akhir manusia nggak ada lagi, kemudian masih nggak terima, mereka mau pemimpin model siapa? Sungguh mereka orang-orang yang bisa dikatakan tidak berakal ya. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mereka itu anak-anak muda, hudatsaul asnan, anak-anak muda. Karena itu jauh dari Islam. Mereka tidak memiliki pemahaman yang benar. Yang lebih terpenting bagi kita sekarang bahwa anak-anak muda kemudian harus diajak menuju akidah yang benar. Jangan kemudian dipanas-panasi karena mereka pasti kemudian menyeru dengan atifiyah, dengan perasaan. Diserukan jihad apa dan seterusnya. Dan yang diajak itu kemudian mengambil dari sisi psikologisnya. Jadi diajak dengan seruan-seruan seperti itu. Otomatis anak muda dibakar semangat. Anak muda dikasih isu sedikit, langsung naik. Padahal kemudian masih perlu dicek lagi, bener enggak? Perlu dipastikan lagi. Jangan hanya ketika dengar berita langsung percaya begitu saja, tidak benar. Karena memang kemudian pemuda itu punya modal semangat. Tetapi kemudian salah satu kekurangannya pemuda itu rata-rata akalnya pendek. Jadi terlalu cepat mengambil kesimpulan tanpa memastikan terlebih dahulu. Ini kekurangannya pemuda. Karena itu bagaimana mengimbanginya? Harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Sehingga kurang lebih seperti itu ya. Itu yang lebih terpenting. Selanjutnya, apakah ada kitab yang menjadi rujukan tentang masalah di atas? Banyak. Termasuk kitab yang paling penting, dan ini menjadi salah satu kitab paling mendasar dalam hal ini adalah Al-Awasim Minal Qawasim. Karyanya Ibnul Arabi Al-Andalusi Al-Ishbili rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan buku itu termasuk karya inti ya dalam masalah ini. Dan bisa dikatakan bahwa hampir, saya tidak mengatakan semuanya, hampir semua buku yang ditulis zaman ini yang menjelaskan tentang perselisihan di antara para sahabat, hampir semuanya, kalau tidak semuanya, itu kemudian mengutip dari kitab tersebut. Kemudian nanti kitab yang lain yang bagus, misalkan tulisannya Muhammad Amakhzun. Tulisannya Muhammad Amakhzun yang berjudul Tahqiq Mawaqif As-Sahabat. Tahqiq Mawaqif As-Sahabat. Bukunya banyak dijual. Di internet juga ada. Silakan dicari Tahqiq Mawaqif As-Sahabat.
Ada, buku-buku itu ada. Atau buku yang berbahasa Indonesia, misalkan yang cukup bagus, bagus bahkan, adalah kitabnya Syekh Utsman Al-Khamis. Yang judul aslinya adalah Hikbah Minat Tarikh. Hikbah Minat Tarikh. Lalu kemudian diterjemahkan, saya lupa di pustaka apa, dicetak, judulnya Inilah Faktanya. Judulnya inilah faktanya. Taib. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.